Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rohman Ulumuha dengan NBI 14621000230. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas yang telah diberikan oleh Pak Andre mengenai mata kuliah pengolahan bahasa alami dan teks mining. Baik, akan saya bacakan untuk soalnya. Di sini Subjek PMK mampu menjelaskan konsep pemrosesan dan pemahaman teks, melakukan proses, dan memperdebatkan data teks yang noisy melalui stemming, lemmatization, tokenization, penghapusan stop words, dan banyak lagi. Kemudian deskripsi tugas. Satu, lakukan instalasi NLTK boleh menggunakan Google Collaboratory. Kemudian kedua, pilih salah satu soal sesuai dengan nomor urut absen pada link drive berikut. Ketiga, dengan menggunakan library NLTK di Python, lakukan A. Gunakan kalimat pada soal di atas sebagai input kalimat. B. Lakukan proses berikut secara berturut-turut. Output dari proses sebelumnya menjadi input pada proses berikutnya dengan NLTK. I. I1 ini maksudnya case folding. Kedua, menghapus tanda baca. Yang ketiga, stop word removal. Yang keempat, tokenizing dan berikan informasi frekuensi kemunculan setiap token. Kelima, stemming. Baik, akan saya demokan untuk instalasi NLTK di Google Collaboratory. Baik, pertama-tama di sini saya menginstal NLTK dengan tulisan pip install NLTK. Kemudian tekan run shell atau ctrl enter. Nah, di sini sebelumnya sudah saya run, jadi aman, tidak ada error. Di sini juga telah ada tulisannya requirement already satisfied, jadi sudah siap digunakan. Kemudian import NLTK, jadi setelah diinstal kita import ke dokumen ini. Nah, kemudian NLTK download. Di sini kita disuruh untuk mendownload. Kita mencoba download dengan awal sesuai yang ada pada video yang diajarkan oleh Pak Andi. Awal kita tekan atau klik D untuk download, kemudian kita pilih L untuk listnya, jadi melihat ada list apa saja. Kemudian jika sudah, kita ketikkan Q atau quit. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya kita install Sastrawi. Kalau NLTK itu sebuah platform yang digunakan untuk pengolahan bahasa alami dan teks mining, seperti yang dijelaskan pada PPT, bahwa NLTK yaitu Natural Language Toolkit adalah sebuah platform yang digunakan untuk membangun program analisis teks dalam bahasa Python. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk instalasi yang ada pada soal nomor 1. Kemudian pilih satu soal sesuai dengan nomor urut absen pada link drive berikut. Nomor urut absen saya adalah 33, berdasarkan yang ada di link Google Drive. Di sini saya sudah menyalin ya. Kemudian dengan menggunakan library NLTK di Python lakukan. Nah, ini kita gunakan kalimat yang tadi di Python-nya. Setelah diinstal semua sudah siap untuk environment-nya, kita lakukan code atau coding untuk pemrosesan bahasanya. Awalnya kita simpan ke dalam variabel yang bernama kalimat. Kemudian ini kan string, jadi harus ada petik 1. Nah, kenapa di sini ada petik 3? Dikarenakan di dalam string saya ini ada tanda petik. Nah, ini. Jadi, kalau di dalam string ada tanda petik 2 lagi, harus menggunakan petik 3 agar tidak terjadi error. Jika sudah, kemudian
Untuk soal yang pertama, scaffolding. Nah, apa itu scaffolding? Scaffolding itu eh, untuk mengubah semua huruf dalam dokumen menjadi huruf kecil, hanya huruf A sampai Z yang diterima. Karakter selain huruf dihilangkan dan dianggap delimiter. Nah, di sini kita ubah yang awalnya ada huruf besar, huruf kecil, ada yang kapital, ada yang tidak. Kita jadikan semuanya huruf kecil dan dimasukkan kalimat lower. Kemudian kita print dan hasilnya seperti ini, berbeda dengan yang dari ini ke sini. Nah, jika sudah, soal selanjutnya menghapus tanda baca. Untuk menghapus tanda baca di PPT yang telah diberikan ada beberapa cara. Yang pertama menggunakan regex untuk menghapus angka. Jadi regex di Python itu menggunakan package atau library yang bernama RE. Jadi kita import RE-nya, kemudian RE titik sub, ini maksudnya regex titik sub R. Jadi ini itu regexnya. Kemudian ini eh, backslash d plus angka mana yang akan dihilangkan. Sebentar saya cek di PPT-nya, ada penjelasannya. Oh, ternyata R ini bukan regex, melainkan string mentah atau raw. Kemudian untuk D-nya ini mengembalikan kecocokan di mana string berisi digit angka dari 0 hingga 9. Kemudian plus satu atau lebih kejadian. Jadi tidak hanya menunjukkan satu, melainkan lebih dari satu. Kemudian berarti diganti yang ini string kosong atau untai kosong, berarti diganti dengan untai kosong. Dan masuk lagi. Nah, ini kita masukkan kalimat lowernya tadi, karena berdasarkan soal ini output dari proses sebelumnya menjadi input pada proses berikutnya. Jadi kita gunakan yang ini tanpa harus memanggil lagi dan membuat lagi. Dan ini kita print hasilnya seperti ini. Nah, bisa dilihat angkanya tidak ada, tapi sebenarnya sebelumnya itu memang di kalimat saja tidak ada angka, jadi hanya tanda baca seperti tanda tanya, ketik. Jadi untuk eh, angka tidak ada ya. Nah, jika sudah kita menggunakan regex, kemudian yang kedua kita menggunakan translate, translate dan make trans. Ini untuk menghapus tanda baca. Jadi awalnya kita import string karena kita akan memproses sebuah string, kemudian kalimat tanpa tanda baca itu sebagai variabel untuk menyimpan kalimat RE. Kalimat RE ini ya stringnya ini. Nah, kemudian kita translate-nya. Ini akan mereturn sebuah tabel pemetaan kalau tidak salah. Oh ya, ini tabel pemetaan mengembalikan string di mana beberapa karakter tertentu diganti dengan karakter yang dijelaskan dalam kamus atau dalam tabel pemetaan. Kemudian di sini string, str ini string, make trans, yang dimana make trans ini mengembalikan tabel pemetaan yang dapat digunakan dengan metode translate untuk mengganti karakter yang ditambahkan. Nah, ini kita kosongi parameter pertama, kedua, yang ketiga string punctuation. Nah, ini ada penjelasannya. Nah, kemudian kita print ya. Kita print dan bisa dilihat yang sebelumnya di sini setelah aduh ada tanda koma, kemudian setelah kenapa ini ada tanda tanya dan tanda titik, semuanya sudah hilang. Saya dicek kembali, nah tidak ada sama sekali tanda bacanya. Nah, sebelumnya ada kurung, koma, titik, ini sudah tidak ada. Nah, kemudian langkah yang ketiga kalimat tanpa white space. Ini maksudnya itu menghapus white space yang ada di awal maupun di akhir kalimat. Yang dimana white space ini maksudnya karakter kosong. White space ternyata bukan white space ya. Oh, ya ini apa kesalahan. Ini yang benar white.
white space ya. Nah, white space ini digunakan untuk menghilangkan tadi untuk karakter kosong atau untuk menghapus spasi yang ada di awal di akhir kalimat menggunakan fungsi strip dan kita run. Nah, ini coba saya run karena tadi sudah diubah. Nah, sudah ini langkah-langkah untuk menghapus tanda baca. Jadi menghilangkan tanda baca, menghilangkan angka, menghilangkan word paste. Kemudian yang ketiga stop word removal. Nah, di sini stop word removal ada dua cara. Bisa menggunakan NLTK, bisa juga menggunakan sastrawi atau filtering dengan NLTK ataupun dengan sastrawi. Nah, ini yang pertama kita menggunakan NLTK. Pertama-tama kita NLTK titik download. Jadi kita mendownload function atau package ini stopwatch. Ya, kita mendownload package dari stopwatch yang dari NLTK ini. Kemudian from NLTK tokenize, import, send tokenize, dan word tokenize. Kemudian from NLTK corpus import stopwatch dan import string dan list stopword set stopword titik words Indonesian. Jadi ini maksudnya menggunakan bahasa Indonesia. Maksudnya menggunakan bahasa Indonesia apa? Jadi menggunakan beberapa kata yang itu kata tersebut merupakan kata bahasa Indonesia. Nah, ini saya juga hapus whitepaste. Nah, kemudian kalimat tanpa whitepaste tadi ini kita masukkan dan kita tokenize. Nah, kenapa ini kok harus di tokenize dulu kok enggak langsung stop bos? Karena ini NLTK membaca token ini per kata. Nah, ini per kata bukan per kalimat. Karena jika per kalimat nanti hasilnya akan mereturn satu persatu. Misalkan aduh, dia akan mengembalikan A sendiri, D sendiri, U sendiri, H sendiri. Jadi harus di tokenize dulu atau tokenizing. Apa tokenizing itu? Jadi tokenizing itu memisahkan kalimat menjadi beberapa kata-kata. Nah, di sini kita mempunyai array kosong, yang dimana for T ini tokens, jadi lakukan looping selama T ini ada di dalam tokens, kemudian jika T tidak ada di list of words, maka hapus. Nah, kita run. Nah, ini hasilnya. Jadi setiap kata yang awalnya kalimat yang menjadi kata-kata yang panjang. Nah, stop words ini apa gunanya? Gunanya ini untuk menghilangkan kata yang tidak penting. Seperti di, nah di sini kan tidak ada. Dan itu di sini juga tidak ada. Nah, jika sudah, ini juga. Yang kedua, menggunakan metode sastrawi. Untuk metode sastrawi eh, ini bisa ya tanpa harus di tokenize dahulu karena ini sastrawi bisa di tokenize dahulu, bisa juga tanpa di tokenize. Karena yang ada di PPT ini sastrawi. Nah, sastrawi ini dihapus dulu kemudian di tokenize. Jadi dia akan mengembalikan satu persatu ini. Ini juga bisa saya setelah stop word saya tokenize. Namun di sini saya hapus karena nanti untuk bagian tokenize itu ada sendiri yang ada di soal. Jadi ini saya cuma menampilkan stop wordnya dalam bentuk kalimat. Nah, jika sudah ini juga. Nah, ini sebelumnya saya juga telah mencoba untuk eh, split atau memisahkan sebuah kalimat menjadi kata-kata menggunakan function split. Namun kekurangannya function split ini dia bisa memberikan double, dalam artian double itu misalkan nah ini ya salama kata salama dia kan nah di sini juga ada salamah lagi jadi dia hanya memisahkan kata per kata bukan menyeleksi juga jika ada kata yang sama maka
jangan diseleksi, tidak seperti itu. Jadi semua kata ini diseleksi dan ditampilkan. Nah, kemudian ini kita masuk ke soal berikutnya, yaitu soal yang tokenizing dan berikan informasi frekuensi kemunculan setiap token. Untuk yang tokenizing ini, awalnya saya menggunakan NLTK, yaitu from NLTK tokenize. Kita download dulu package-nya atau library-nya yang bernama PanKT. Kemudian dari ini kalimat stop word. Nah, ini tadi kalimat stop word. Nah, stop word. Nah, ini. Oh ya, ini. Nah, kalimat stop word ini kita tokenize, yang dimana kita pisahkan satu persatu menjadi kata-kata. Namun, eh, ini menggunakan metode NLTK, bukan yang oh ini NLTK. Ini menggunakan metode sastrawi berarti. Mohon maaf, keliru. Ya, ini menggunakan metode sastrawi. Jadi NLTK, jadi tokenize dalam metode. Sebentar, saya cek dahulu saja. Oh, bukan ya, bukan. Jadi bukan menggunakan metode sastrawi, melainkan memang NLTK untuk tokenizing. Nah, ini NLTK tokenize. Oh, ya. Oke. Nah, mohon maaf atas kekeliruan informasinya. Jadi ini menggunakan NLTK ya untuk tokenize-nya. Kemudian ditampilkan. Nah, di sini bisa dilihat menjadi sebuah kata-kata. Nah, jika sudah, kita masuk untuk menghitung frekuensinya, informasi frekuensi kemunculan. Di sini kita import lagi package-nya, NLTK tokenize, import word tokenize, dan juga NLTK probability import factdisk. Nah, factdisk ini factdisk ini untuk menghitung jumlah kata yang muncul pada setiap kalimat. Nah, ini kita tokenize dahulu, kita pisahkan. Setelah itu kita hitung kemunculan, kemudian kemunculan titik emas underscore kamu. Kita lihat salamah muncul selama 6 kali, aktif 3 kali, biasanya 1 kali, apa-apa 1 kali, menghantam pantau sebelahnya 1 kali. Seperti itu. Nah, jika sudah, kita masuk ke tahap stemming. Sebentar. Oh iya. Nah, ini kita masuk ke tahap stemming. Yang pertama, ini menggunakan sastrawi, menggunakan stemming dengan stemming bahasa Indonesia menggunakan Python sastrawi. Nah, ini kita panggil langkahnya, kita from lagi, kemudian kita import schema factory, kemudian factory sama dengan schema factory. Yang ini dimana ini kamus, ini function yang dia dapat mengolah kamus, kemudian factory ini kita create stemmer, kita create stemmer. Kemudian dari stemmer ini apa yang mau di stemmerkan, maksudnya apa yang mau di stemming, yaitu kalimat sebagai kalimat yang tadi sudah dihilangkan, kata-kata yang tidak penting. Nah, di sini kemudian stem hasil, nah ini hasil. Nah, yang sudah yang kedua ini menggunakan metode NLTK, namun entah kenapa yang seharusnya itu tidak seperti ini ya, karena stemming itu dari yang sebuah kata yang ada seperti tambahannya terdengar. Nah, kata dasarnya kan bukan terdengar ya, melainkan dengar.
Nah, ini saya masih belum tahu karena yang ada di PPT, eh, yang ada di PPT ini hanya memberikan contoh kata dalam bentuk array. Jadi ini sudah terpisah-pisah per kata, ini menggunakan array. Nah, namun ini sebenarnya dia juga sudah terpisah-pisah ya, karena stop word itu yang ini. Nah, ini juga array, sudah terpisah-pisah. Aduh, pakaian itu basah, terdengar. Nah, namun mengapa di sini itu tidak apa ya, tidak bisa diproses dengan benar gitu. Kalau saya lihat lagi, nah ini seperti ini. Entah mengapa kok nggak bisa. Kalau ini saya coba seperti ini. Nah ini juga tetap sama, nggak ada apa ya, nggak ada perbedaan. Yang seharusnya kan kalau berseru itu seru, eh iya. Nah kalau bertugas ini tugas, nah ini tugas. Yang seharusnya teriakan ini teriak, yang tersenyum ini senyum. Saya kurang tahu mengapa tidak bisa. Karena dari yang PPT yang diberikan hanya seperti ini. Ya, jadi kurang lebihnya seperti itu. Presentasi yang kurang lebihnya seperti itu, presentasi dari saya. Oh iya, untuk laporannya ini, nah ini laporan dari code dan juga hasilnya. Lihat lagi, nah sepertinya sudah lengkap dari stemming, tokenizing, stop word, menghapuskan baca dan passwording semuanya sudah selesai. Jadi apabila ada salah kata, kekurangan informasi dan kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Kurang lebihnya terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.